Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rumah Belajar Juara. Kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan? Nah, barisan itu adalah bilangan yang berpola. Nah, khusus untuk deret aritmatika ini, polanya itu ditambah bilangan yang sama, ya. Contohnya misalkan di sini 2, 5, 8, 11. Nah, kalau kita lihat keteraturannya, di sini ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ya. Nah, 2 ini dikenal dengan nama suku pertama. U1, 5, U2, U3, U4, ya. Nah, kalau kita mau mencari U5, sangat mudah ya, tinggal tambah 3 lagi aja. Jadi adalah 14. Tapi bagaimana kalau kita mencari misalkan suku ke 100? Apakah manual seperti ini? Capek ya. Nah, untuk mencari suku keberapanya, kita cari dulu formulanya. Nah, untuk barisan aritmatika ini, formulanya adalah UN sama dengan ABNI. A ditambah B dikali N min 1. Ya. Nah, A-nya itu apa, Kak? A itu adalah suku pertama. B-nya itu apa? Difference atau bedanya ya. Tuh, 3. Jadi di barisan aritmatika ini yang penting kita cari suku pertama dan bedanya. Jadi dari sini kita dapat formulanya. A-nya 2, bedanya 3 dikali N min 1. Tinggal distributif ya, gitu. Jadi 3N min 3 tambah 2. Dapatlah 3N min 1. Jadi UN 3N negatif 1. Jadi ketika kita nyari U100, 3 kali 100 dikurangi 1. 299 ya. Kalau kakak pribadi biasanya dicek dulu. Nah, dicek dulu nih, kita cari U5. U5 berarti 3 kali 5 min 1. 3 kali 5, 15 dikurangi 1, 14. Benar ya? Tuh, seperti itu. Ya, mulai paham? Jadi formula yang kamu harus pertama kuasain adalah formula UN. Ya. Ya. Nah, berikutnya, selain daripada UN ada apa lagi, Kak? Nah, ada yang disebut jumlah. Nah, jumlah tapi dari suku pertama. Jumlah di suku pertama. Dia N. Jumlahnya adalah N per 2. 2A tambah B dikali N min 1. Atau bisa juga N per 2 A ditambah UN. UN itu adalah suku terakhirnya. Nah, jarang-jarang orang tahu bahwa UN ini adalah suku terakhir. Suku terakhir. Maksud suku terakhir adalah dalam barisan ini ya. Jadi kalau kita misalkan mau cari S5, di jumlah 5 suku pertama, masukin aja. Tapi kalau ada UN-nya 14 seperti ini, masukin ke rumus ini. Kalau nggak ada, masukin ke formula yang ini. Ini dua-duanya bisa ya. Misalkan kita masukin ke rumus yang kedua, suku pertamanya adalah 2, ditambah UN-nya adalah 14. Jadi 5 per 2 dikali 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 5, 40. Kita cek. Enggak, jumlahnya itu adalah 40. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 11, 26. 26 tambah 14, 40. Tuh, jawabannya benar. Mulai kebayang materinya?
Nah, langsung aja kita masuk ke bobot soal-soal yang pernah muncul ya di barisan aritmatika ini. Ini dia soal pertama. Di sini ada barisan nih. Nah, tapi di barisan ini mengandung variabel, yaitu M. Jadi 2M, 3M-3, dan M plus 18 adalah tiga suku pertama barisan aritmatika. Tentukanlah suku keempatnya. Suku keempatnya apa? Nah, banyak orang menyangka ini suku keempatnya dalam variabel M. Bukan ya. Nah, suku keempatnya ini adalah angka. Jadi justru kita cari dulu variabel M-nya. Nah, cara yang pertama adalah kalau ada variabel-variabel gini di barisan aritmatika, ini dikenal dengan nama sifat beda. Jadi, beda itu bisa U2 dikurangi U1, bisa juga U3 dikurangi U2. Jadi kita selesaikan persamaan ini nih. U2-nya pindah ke sana, 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. U1-nya pindah ke sana. Tuh, ini nantinya ke depannya dikenal dengan nama suku tengah ya. Tapi kalau suku tengah hanya berlaku untuk barisan yang ganjil ya. Jadi kalau udah kayak gini gimana Kak? Ya masukin. Kita cari dulu variabel M-nya. U2-nya adalah, jadi ini U1, ini U2, ini U3. Jadi 3M min 3 sama dengan U1-nya 2M ditambah M plus distributif ya. Negatif 6, 3M plus 18. Coba. Jadi 3M, 6-nya pindah jadi 24. M sama dengan 8 ya. Bagi 3 adalah 8. Nah, variabelnya udah kita tahu, substitusi ke suku-sukunya tadi. 2M, 2 dikali 8. 3 dikali 8, 24 dikurangi 3, 21. 26. Betul nggak ini barisan aritmatika? Kita cek ya. Oh, ini tambah 5 Kak. Tuh. Ini tambah 5. Oh, berarti betul barisan aritmatika. Yang ditanya adalah ternyata suku keempatnya. Nah, suku keempat mana? Tambah 5. Jadi jawabannya adalah 31. Ya, gitu. Mulai kebayang? Nah, di sini barisan aritmatika U10 tambah U12-nya 102. S15-nya 585. Tentukan rumus jumlah suku ke N. Nah, kalau rumus jumlah, berarti di sini masih ada N-nya, ya, gitu. Nah, terus gimana? Tetap harus dicari A dan B-nya. Dari mana, Kak? Dari ini. Gitu ya, dan ini. U10. U10 itu tulis cepat A plus 9B. U12 A plus 11B sama dengan 102. A ditambah 20B sama dengan 102. Semuanya dibagi 2. 10B sama dengan 51. Simpan dulu. Berikutnya kita selesaikan persamaan yang kedua. S15. S15 rumusnya apa? 15 per 2 ditambah B dikali 15 minus 1. 5, 8, 5. Jadi 15 per 2 plus 14B. 5, 8, 5. Ya, gitu. Sampai sini, Pak? Ya. Ini gimana, Kak? Nah, 585 kita bagi dengan 15. 585 kita cek 585 ini, sorry, targetnya salah.
585 kita bagi dengan 15. Nah, hasilnya ternyata adalah 39. Nah, ini kan dua-duanya bisa dibagi dua ya, dibagi dua yang ini nih. Jadi A plus 7B sama dengan 39. Terus kalau di barisan aritmatika terkenal metodenya, yaitu eliminasi. Jadi A plus 10B, 51 plus 7B, dengan 39. Kita eliminasi kurangannya ya. Kita usir si A-nya. Jadi 3B sama dengan 12. Dapatlah B-nya itu 4. Cari A-nya gimana, Kak? Ya, substitusi ke salah satu. Jadi A ditambah 40 sama dengan 51. Jadi A-nya adalah 11. Yang utamanya sudah ada ya, yaitu A dan B. Yang ditanya apa? Rumus jumlah suku N. Jadi yang ditanya adalah Sn. A ditambah B dikali N min 1. 2A, 22, tambah B-nya adalah 4 dikali N min 1. Jadi tinggal disederhanakan ya. Kalau kakak ya sederhanakannya begini nih ya. Ini karena hitung doang ya. Kalian bebas melakukannya. Bagi 2, 11, bagi 2, 2. N dikali 11 plus distributif 2N min 2. N dikali 2N plus 9. Baru distributif lagi. 2N kuadrat plus 9N. Kak, bisa dicek nggak? Bisa, N-nya aja 1. Nah, kalau mau ngecek ya, kayak tadi ya. S1. Kenapa S1? Karena S1 itu sama dengan U1. Jadi, 2 dikali 1 kuadrat plus 9 kali 1. 2 ditambah 9. 11. Yeay, betul ya? Di U1-nya atau N-nya adalah 11. Mulai paham lagi? Ya. Nah, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal ini tuh sering banget keluar dan sering banget anak-anak yang mengalami kesulitan ya. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah semua bilangan asli antara 300 dan 900 yang habis dibagi 2 dan 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Soalnya aja pengertiannya kadang-kadang udah susah ya. Ini soalnya. Nah, gini penjelasannya. Yang habis dibagi 2 dan 3 itu pengertiannya adalah habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Tetapi tidak habis dibagi 5. Jadi dari bilangan ini yang habis dibagi 6 itu nanti cari yang tidak habis dibagi 5 ya, gitu. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, caranya ini cukup panjang ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian harus siap-siap ngitungnya ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu suku pertama bilangan dari 300 sampai 900 yang habis dibagi 6. 300 dan 900 nggak masuk ya, karena ini antara doang. Jadi bilangan pertamanya adalah kebetulan 300 habis dibagi 6 nih. Oh iya betul-betul. Berarti suku pertamanya adalah 306. Mungkin tinggal tambah 6 dong Kak. Ya, 312, 318, 324, 330, 342, 336, 342, kebanyakan ya. Sampai suku yang terakhirnya. Nah, kebetulan 900 juga habis dibagi 6, jadi tinggal kurangin 6 aja. Angka-angkanya gitu ya. Berarti 8, 9. Ini suku terakhirnya nih. Nah, tapi dari soal ini udah kelihatan. Di sini 330 nggak masuk nih. Kenapa? Karena ini habis dibagi 5.
Tapi kalau kita cut 330 ini bukan barisan, ya karena di sini lompat dia, gitu. Jadi caranya gimana? Kita cari dulu jumlah seluruh bilangan ini, ya. Ini jumlah bilangannya ya, gitu. Nah, caranya satunya 306, bedanya 6, UN-nya 894. Kita cari N-nya dulu ya. Jadi N sama dengan A ditambah B dikali N negatif 1. Gitu. Negatif 1. Masukin UN-nya 894. Suku pertamanya adalah 306 ditambah 6 dikali N negatif 1. Ya. Nah, ini cara ngitung kakak ya. Kalian boleh pakai atau enggak ya. Gini cara ngitungnya. 894 dikurangi 306. Gitu. 5, 8, 8, 6. N min 1. 5, 8, 8 dibagi 6. 98. Jadi N-nya tinggal pindahin. N, satunya tinggal pindahin. 99. Kalau cara ngitung apa gitu dicoret ya. Coretnya ini pindah ruang jadi kurang, ini bagi ya. Gitu. Terus yang dicari apa Kak? Kan yang cari jumlah. Is N. S 99. Kemudian 99 per 2 A ditambah UN. Itu pakai yang ini Kak, karena lebih gampang. 99 per 2 A-nya udah ada, 306. UN-nya udah ada, 894. Ini tambahin 1200 bagi 2, 600 ya. 600 dikali 99. 594. Jadi semua ini dari sini sampai sini terakhir jumlahnya adalah 59400 ya. Tapi ingat di sini ada yang tidak ikut, tidak boleh ikut, yaitu 330 dan kelipatannya ya. Jadi kelipatan 30. 360, 390 sampai, nah karena 900 juga sama, bisa dibagi 30, maka 900 kurang 30 aja. Jadi 70. Jadi pengertiannya paham di sini. Jadi kalau misalkan habis dibagi 2 dan dia bagi 3, artinya habis dibagi 6. Tidak habis dibagi 5, artinya kita cari, justru cari yang habis dibagi 30 ya. Nah, kali ini 30. Oke, penjelasannya. Terus gimana Kak? Lakukan hal yang sama seperti ini. Jadi satunya 330, bedanya 30, UN-nya 870. Sekali lagi 70 sama dengan 330 ditambah 30 dikali N-1. Lakukan perhitungan yang sama, 870 dikurangi 330, 540. 540 dibagi 30 adalah 18. N-1. Jadi ini adalah 19. Cari S19. 19 per 2 ditambah N. Jadi 19 per 2 suku pertamanya adalah 330 ditambah 70. Caranya sama ya, ini jumlah dulu 1200 bagi 2 nih. Oh iya sama kayak tadi ya. 600. Hasilnya adalah 11. Jadi jumlah bilangan
bilangan yang habis dibagi 3 dan yang 2 habis tapi tidak habis. Jadi di sini kok dibagi 5 adalah jadi di sini kok gini. Jadi ada 5.900 dikurangi 11.400. Dikurangi kayaknya. Nah, gitu. Mulai sayang materi-materinya. Kak, kok susah sih barisan? Nah, ini itu soal-soal yang sering muncul di ulangan ya, ataupun di tes-tes masuk perguruan tinggi negeri ya, gitu. Nah, berikutnya masuk ke soal yang keempat. Sebuah tali dipotong menjadi 12 bagian, ya, gitu. Sehingga panjangnya membentuk barisan aritmatika. Jika panjang potongan tali yang terpendek, yang terpanjang adalah 8 dan 118. Tentukan panjang tali semula. Karena dipotong menjadi 12 bagian, pendeknya pasti 8. Panjangnya pasti U12. Kok U12, Kak? Iya kan dipotongnya 12 bagian. Ini U1, ini U12. Berarti Kak tinggal cari B-nya. Betul. Tulis U12. U12 sama dengan A plus 11B. 11B, 118, 110, B-nya adalah 10 ya. 110 dibagi 11 ya. B-nya udah dapat, B-nya udah dapat, gitu ya. Yang ditanya apa? Tentukan panjang tali semula. Panjang tali semula kan yang dipotong, oh berarti S12. Yang mana Kak? Ini dong. 12. Di 6, A-nya adalah 8, ditambah 118. Kita 118 tambah 8, 126 ya. Tinggal dikali aja ya. 126 dikali 6 sekitar 756. Nah, ini panjang, harus ada unitnya ya, sentimeter. Tuh, begitu ya. Gitu. Jadi pengertiannya aja kalau soal cerita seperti ini asal kalian paham bahwa dia itu A dan U12 lebih mudah ya mengerjakannya dibanding soal-soal sebelumnya tadi ya. Gitu. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini kan nih, ini ada kata-kata sisipan bilangan ya. Nah, di sini banyak rumus yang ada di buku ataupun ada di sekolah. Kakak saranin untuk hal ini lebih mudah pakai cara logika ya. Gitu. Jadi pendapat kakak ya. Nah, caranya gimana? Nah, cara logikanya gini. Di sini 8, di sini 40. Di sini ada 15 bilangan. Di sini itu 8 itu adalah suku pertama, U1 atau A. Dan ini adalah suku ke-17. Kok bisa, Kak? Ini kan 1. Di sini ada 15 bilangan, 16. Berarti 40 ini suku ke-17. Tuh, gitu. Terus gimana? Udah ada K-nya, udah ada ininya. U17, kita cari B-nya. Oh, iya, betul juga ya. Jadi U17 kita pecah jadi plus 16B.
17 + 40, A-nya adalah 8, ditambah 16B. Tinggal pindah ya, 32 sama dengan 16B. D-nya adalah di sudut pertamanya adalah 8, bedanya adalah 2. Tapi ingat ya, ini setelah disisipkan ya. Lalu kita lihat nih pertanyaannya, jumlah 3 bilangan kecil yang disisipkan. Jadi di sini kita manual aja ya. Kan, tambah 2, 12 tambah 2, 14 tambah 2, 16. Hop, udah cukup deh. 3 bilangan terkecil kan yang ini. Yang disisipkan. Tapi di sini tadinya enggak. Nah, di 15 ini yang terkecil nih pasti nih. Ini aja. Oh, 10, 11, jawabannya adalah 36. Ya. Oh, itu penjelasan singkat dari kakak. Mudah-mudahan menjadi pencerahan ya buat kalian yang belajar.